Halo, perkenalkan nama saya Windy. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan uh, Simple Cashier program yang telah saya buat. Program ini dibuat berdasarkan OOP Python, di mana background-nya sendiri ini merupakan self-service cashier program yang di dalamnya terdapat kegiatan add items, update items, delete items, reset transaction, check order, check out, sampai ke payment. Karena ini self-service, jadi sistem program ini adalah customer ataupun konsumen menginput sendiri barang belanjaan yang mereka beli. Nah, untuk flowchart atau workflow-nya ini dimulai dari pada saat customer melakukan membuat ID transaction, mereka membuat transaksi baru, kemudian menambahkan item. Saat menambahkan item ini ada beberapa pilihan, diantaranya mau menambah item atau enggak, atau misalnya ada yang mau dihapus itemnya atau enggak. Kemudian, jika selain itu ada juga mengupdate itemnya jika ada penginputan yang salah, baik itu di item name, quantity, ataupun item price-nya, bisa lewat update item. Nah, jika ada item yang ditambahkan, kemudian nanti ditanya apakah ada yang di-update lagi atau tidak. Nah, jika dirasa semuanya sudah fix, atau mungkin sebelumnya ada beberapa item yang mau dihapus, bisa dihapus per item ataupun di reset transaksinya. Jika di reset transaksi, nanti akan membuat transaksi yang baru. Sebenarnya ada dua pilihan, antara mau membuat transaksi yang baru ataupun gagal melakukan transaksi. Nah, pada kondisi setelah semua item ini telah terinput dengan benar, kemudian uh, konsumen ini didapatkan pada pilihan yaitu mereka bisa mengecek order mereka terlebih dahulu. Apakah penginputannya sudah benar atau tidak? Nah, jika sudah benar, maka order tersebut akan dilanjutkan ke tahap checkout. Di tahap checkout ini akan ditampilkan keseluruhan total payment yang harus dibayar oleh customer berikut dengan diskonnya jika ada. Diskon sendiri berdasarkan TNC seperti biasa. Kemudian jika sudah, maka akan lanjut ke tahap payment. Payment di sini bisa customer juga dihadapkan pada pilihan mau memilih payment option apa, di antaranya ada yang misalnya pakai QR atau pakai debit credit seperti itu. Nah, karena ini OOP, jadi uh, sistemnya itu kita membuat terlebih dahulu metode-metode yang sekiranya akan digunakan dalam suatu modul, kemudian nanti modul tersebut akan diimport oleh kita dan dieksekusi di modul lainnya. Ini untuk modul cashier ini digunakan untuk membuat metode-metode yang nantinya akan digunakan di main modul. Nah, pada modul kasir ini merupakan modul utama yang dimana kita membuat code untuk setiap metode yang akan dieksekusi di main modul. Nah, mulai dari pertama ini kan kita membuat kelas transaksi terlebih dahulu, kemudian diinisialisasi dengan ini menggunakan dictionary self.order. Nah, pada metode pertama yaitu add item, customer dihadapkan pada penginputan data item, diantaranya ada data item name, quantity, dan juga price. Nah, jika dirasa penginputannya sudah benar, maka nantinya customer akan dihadapkan pada pertanyaan apakah
mau menginput data yang lain, data item lain atau tidak, mau nambah barang lain atau enggak. Nah, jika mau nambah berarti akan kembali ke add item, kalau tidak berarti akan ke tahap selanjutnya. Kemudian ada metode update item. Untuk update item sendiri ini terbagi menjadi tiga, di antaranya ada update item name, item price, sama item quantity. Untuk di item name sendiri ini digunakan menggunakan kode N. Jadi pada saat mengetikkan update item nanti akan dihadapkan pada pilihan jika item name maka ketik N, jika item quantity maka ketik Q, dan juga jika item price maka ketik price. Maaf, ketik P. Nah, dari jika update name, maka dari item name yang tadi telah terrecord ini, kemudian diinput terlebih dahulu nama yang sebelumnya dimasukkan, kemudian diinput kembali nama yang akan diubah. Nah, jika ternyata nama tersebut benar ada pada list sebelumnya, maka si nama itu akan dirubah menjadi nama yang baru atau pada update name. Si itemnya akan diganti menjadi update name. Nah, setelah ini kemudian dihadapkan pada pilihan bahwa akan mengupdate lagi atau tidak. Untuk update item quantity dan juga update item price masih sama sistemnya. Lanjut ke ke metode delete item. Delete item ini digunakan jika ada beberapa item yang mau dihapus, entah itu karena salah ataupun gagal, ataupun tidak jadi membeli. Untuk delete item sendiri sama, terbagi menjadi tiga. Mohon maaf. Kemudian lanjut ke metode selanjutnya, itu delete item. Untuk delete item sendiri ini dilakukan berdasarkan uh, item name. Jadi pada saat ditanya terlebih dahulu item name apa yang akan dihapus, jika iya nanti akan dikonfirmasi jadi atau tidaknya. Nah, setelah itu kemudian dihadapkan pada pilihan apakah ingin menghapus item lagi atau tidak. Kalau misalnya tidak, berarti lanjut ke step selanjutnya. Kalau iya, berarti dilakukan uh, delete item kembali. Lanjut ke metode reset transaction. Reset transaction ini dilakukan ketika customer ingin menghapus seluruh uh, record input yang telah dia masukkan sebelumnya, sehingga sebelum dilakukan reset ini akan ditanya terlebih dahulu apakah yakin atau tidak melakukan reset transaction. Kalau yakin berarti lanjut reset, kalau misalnya tidak berarti gagal dilakukan. Nah, jika yakin melanjutkan reset, otomatis seluruh keranjang yang customer itu kosong. Nah, setelah itu customer dihadapkan pada pilihan bahwa apakah akan menambah, apakah akan membuat transaksi baru atau tidak. Kalau membuat transaksi baru maka akan kembali ke add item tadi yang pertama. Lanjut ke metode selanjutnya, itu check order. Check order sendiri merupakan metode yang digunakan untuk membantu customer melihat list dari transaksi yang telah customer input sebelumnya. Jika ternyata keranjangnya itu kosong, maka nanti akan memunculkan tampilan keranjangnya masih kosong. Jadi perlu ditambah beberapa item terlebih dahulu. Jika tidak, maka nanti akan keluar berupa data list item yang customer input. Lanjut ke metode selanjutnya, itu metode checkout. Di checkout ini masih mirip sama seperti metode check order sebelumnya, akan tetapi ini merupakan metode kedua terakhir di mana nanti akan ditampilkan total price keseluruhan secara keseluruhan dan juga diskon jika ada.
Untuk diskonnya sendiri ini ada requirement-nya terlebih dahulu. Jadi jika memenuhi kriteria maka nanti akan mendapatkan diskon. Kalau tidak berarti nanti yang tampil hanya total price saja. Lanjut ke metode terakhir itu metode payment. Payment ini hanya memilih payment method apa yang akan customer gunakan. Untuk saat ini hanya terdiri dari dua pilihan, yaitu ada scan QR code dan juga debit atau credit card. Nah, dari modul cashier tadi, modul tersebut kemudian di convert menjadi cashier.py agar bisa diekspor pada notebook selanjutnya, yaitu pada notebook main. Karena ini dilakukan melalui collab, maka sebelumnya perlu diimpor terlebih dahulu si notebook cashier yang tadi, yang posisinya berada di Google Drive. Kemudian ada nanti diimport si cashiernya, modul cashiernya diimport. Nah, ini sekalian test case aja kali ya. Nah, untuk test case yang pertama ini ada add item. Kita bisa memasukkan nama item yang mau kita beli. Contohnya ini this kita bisa memasukkan nama item yang kita beli. Contohnya ini ada this album, enter, kemudian quantity-nya 1, misal, lalu price-nya 350. Nah, jika mau menambah item, maka bisa mengetik yes atau y, atau jika tidak bisa mengetik n. Kita ketik y. Tambahin lagi, misalnya album. Sorry, typo. Kuantitinya 1, loading. Loading banget. Price-nya 800 kali ya. Lanjut, bisa nambah item lagi. Saya jadi Deacon Jaehyun 2. Price-nya loading. Price-nya 270. Nah, kalau misalnya ada yang masih mau ditambahkan, bisa ketik Y lagi. Kalau enggak, bisa ketik N. Oke, lanjut ke, misalnya ada yang mau di-delete item tadi. Contohnya ini ada army bomb yang typo. Atau misalnya kemahalan juga itu bisa di-delete. Berarti typingnya harus sesuai dengan yang tadi salah. Yes. Kalau delete another item, enggak. Kalau nggak bisa N. Lanjut ke metode selanjutnya.
update item. Mau update misalnya dari namanya berarti ketik N. Hmm, contohnya misal pedis. Ganti ke jadi dojeju album. Oke, sukses. Kalau nggak ada lagi yang mau diupdate, ketik N. Nah, selanjutnya ini ada method reset transaction, tapi karena saya tidak akan mereset transaksi saya, jadi ini dilewat dulu. Method selanjutnya ini ada check order. Nah, dari tadi yang telah diinput, kemudian di delete dan juga diupdate, berujung pada dua item yang fixnya ada di Kon Jaehyun, ada dua, kuantitinya price-nya 270, totalnya 540. Kemudian ada Jejung albumnya 1, 350.000, price-nya totalnya 350.000. Nah, setelah itu kita ke check out. Nah, karena ini masuk dalam kriteria diskon, maka kita mendapatkan diskon 8%. Jadi total payment-nya hanya 801.000. Masih mahal sih. Oke, lanjut ke payment yang terakhir. Bisa dipilih untuk QR code ada ketik A atau misalnya debit credit ketik B. Contohnya QR code kali ya. Udah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Eh, Program ini memang masih banyak kekurangan, tapi saya harap bisa menjadi lebih baik suatu hari nanti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.